Tahun 2017 ya, Hifni Hasan pernah mencalonkan diri menjadi calon sekjen PSSI, tapi dia kalah dari Ratu Tisha. Terus tahun 2019 ya, Pak Hifni Hasan juga pernah mencalonkan diri jadi caleg ya. Lagi heboh soal Bapak Hifni Hasan yang disebut netizen adalah kacang pilus Garuda. Pilus Garuda ini kenapa ya? Kenapa diundang? Netizen loh yang nyebut ya, sakit panas ya gitu ya. Kacang pilus coy. Dan Bapak Hifni Hasan ini seperti kita tahu dia menyebut langsung di depan Sintayong di awardnya Jebret ya, Bung Jebret media penghargaan tentang olahraga ya. Jadi Hifni Hasan ini adalah anggota NOC, anggota Komite Olahraga Olimpiade Indonesia ya. Dan ternyata Bung Jebret ini sampai minta maaf langsung ke Sintayong karena menurutnya ini di luar kuasanya, karena dia sendiri susah untuk mengundang Sintayong. Sintayong sudah mau datang sendiri ke awardnya, itu sudah sebuah penghargaan khusus, tapi ternyata dia kecewa kenapa harus diginikan gitu ya. Dan Bung Jebret juga kecewa dengan Hifni Hasan karena ini di luar kuasanya. Namun memang yang menjadi viral adalah opini pribadi. Yang disayangkan saat itu beliau seharusnya mewakili NOC. Dan ini sudah disampaikan juga oleh NOC-nya sendiri. Sehingga kami juga merasa sebagai penyelenggara tercuri, kecolongan panggung besar yang disediakan untuk para atlet Olimpiade dan juga Paralimpik, serta 21 nominasi kategori terdiri dari atlet, pelatih, federasi, media olahraga, pegiat olahraga. Kami juga merasa kecolongan dan tercuri oleh panggungnya oleh Pak Hifni Hasan, bukan SNOC tapi pendapat pribadinya. Dan kalau ditanya POV saya waktu itu ya, ini acara live, saya tidak siap dengan ada kata-kata tentang naturalisasi, tentang buzzer, Bung Toel. Makanya juga kita tidak siap mengantisipasi itu, dan saya geleng-geleng kepala, saya kecewa, saya juga kesal, dan saya juga berpikir dampaknya ketika itu. Makanya saya langsung WhatsApp ke JJ, tolong sampaikan permintaan maaf kepada Coach Sintayong, ini di luar kuasa saya. Dan JJ menjawab, ya udah biasa kalau bicara seperti ini. Makanya kemudian juga Coach Sintayong menjawab di speech-nya itu kan. Dan respect untuk Coach Sintayong karena sulit ya mengundang beliau. Dan karena saya punya niat seperti itu, ngapain saya mengundang beliau? Mati-matian saya mengundang beliau. Ya, jadi mudah-mudahan Pak Hifni Hasan bisa memberikan klarifikasi juga supaya tidak berdampak ini ke nama baik NOC, juga yang lain-lain, terutama Jebret Media juga ketiban nama tidak baiknya juga nih Pak Hifni. Jadi mohon klarifikasinya. Wow, dan bukan hanya Bung Jebret, semua lapisan halayak ramai Indonesia, khususnya supporter bola Indonesia, supporter timnas Indonesia marah atas pernyataan Bapak dari Hifni Hasan yang mengatakan kalau kenapa jangan banyak kali lah naturalisasi gitu ya. Saya sudah bilang kepada Sintayong, kebetulan Sintayong ini nggak bisa bahasa Indonesia. Kalau saya ngomong dikit aja, buzzer-buzzernya itu pada nyerang saya. Lah. Dan ini panas di media guys. Dan seperti apa sih yang kalian penasaran? Siapa sih Bapak Hifni Hasan ini? Ternyata setelah kalian mendengar dan melihat cuplikan ini, kalian pasti bilang, oh pantas lah, ternyata dia kayak gitu. Sakit hati rupanya. Oke, kita simak. Banyak kali yang lahannya terambil di timnas ini. Banyak kali yang terambil. Makanya jalan satu-satunya mengkritik, Bang. Kalau kayak aku kan murni memang dulunya mantan pemain, pengen timnas bagus, nonton enak gitu. Kalau orang balik pentingannya, banyak ada bapak-bapak lagi tiba-tiba. Aku nih lagi paling benci cerita. Kami dulu, kalau cerita dulu dinosaurus pun dulu. Kalau cerita dulu, dinosaurus pun dulu itu. Enggaknya sampai kemana-mana kali juga, gitu ajanya. Udah, sepak bola yang kalian harus tahu, sepak bola itu berkembang dan kita harus ikutin perkembangan itu. Masalah ini kenapa pemain naturalisasi banyak, diaspora banyak. Maroko itu bagus, pemainnya diaspora semua. Dan ini bukan kita aja yang melakukan, ini yang melakukan global, semua melakukan itu. Siapa sih orang ini yang di tengah penghargaan untuk Sintayong ngasih kritikan soal naturalisasi? Tahun 2017 ya, Hifni Hasan pernah mencalonkan diri menjadi calon sekjen PSSI, tapi dia kalah dari Ratu Tisha. Tapi habis itu dia bilang ya, sekjen PSSI harus mengerti statuta FIFA dan harus berpengalaman. Jadi dia mengkritik Ratu Tisha, katanya nggak punya background untuk berorganisasi sebagai sekjen PSSI dan tidak paham statuta PSSI, kata dia. Kalau Ratu Tisha itu nggak berpengalaman dan nggak mengerti statuta PSSI, nggak mungkin dia ditunjuk AFC ya. Jadi
anggota komite kompetisi AFC. Coba lah kayak mana si Hifni Hasan ini ya kan? Ya kalau kalah jadi calon sekjen ya kalah aja, nggak usah kritik Ratu Tisha. Terus tahun 2019 ya, Pak Hifni Hasan juga pernah mencalonkan diri jadi caleg ya. Tapi setelah diumumkan hasilnya oleh KPU, Pak Hifni Hasan tidak terpilih menjadi anggota DPR. Selain itu, Pak Hifni Hasan juga pernah menjadi pengurus olahraga dayung Indonesia dan olahraga pentathlon Indonesia. Tapi kalau kita lihat ya, prestasi pentathlon Indonesia cuman sebatas Asia Tenggara ya, nggak ada yang lain. Sama olahraga dayung kita juga prestasinya sampai sebatas Asia Tenggara. Nah sekarang kan beliau exco di Komite Olimpiade Indonesia kan, NOC. Oke lah kalau Pak Hifni Hasan mengkritik naturalisasi di timnas Indonesia sepak bola. Pertanyaanku kenapa Pak Hifni Hasan diam saja pada saat naturalisasi bintang NBA untuk timnas basket Indonesia? Kemana Pak Hifni Hasan? Kritik dong Marques Bolden, pemain NBA yang menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Dan yang dinaturalisasi timnas basket itu bukan cuman Marques Bolden ya. Ada 10 pemain. Ya sebagai ketua NOC ya bersuara dong. Jangan cuman Sintayong yang ditekan. Dan lagi pun ya naturalisasi ini bukan sepenuhnya permintaan Sintayong ya. Kapten J.Idzes itu bukan pemain yang direkomendasikan untuk dinaturalisasi oleh Sintayong loh. J.Idzes itu direkomendasikan oleh talent scoutingnya Pak Erick Thohir. Jadi jangan berpikir semua naturalisasi itu atas permintaan Sintayong. Enggak. Ada yang permintaan Pak Erick Thohir, PSSI dalam hal ini. Ya contohnya J.Idzes. Jadi kalau Bapak berani menyindir Sintayong ya di depan umum. Kenapa Bapak nggak berani menyindir Pak Erick Thohir di depan umum? Jadi aku kritik juga untuk Valentino Simanjuntak ya. Kalau bikin acara itu yang jelas dikit lah Bang ya. Jangan merusak psikologi dari Sintayong dan psikologi dari pemain naturalisasi kita. Salam, Di Matteo. Yang lagi foto sama Coach Sintayong ini adalah Pak Hifni Hasan. Dia yang kemarin mengkritik Sintayong di depan mukanya di acara Jebret Award. Mengagetkan, tiba-tiba dia posting kayak gini. Coach ST mantap. Ya salam. Gue gak tahu kenapa tiba-tiba dia posting kayak gitu. Mungkin terlalu banyak dari kalian. Jadi mungkin bapak ini kena mental. Dan di postingan berikutnya, ini gue kasih lihat nih. Ini dia juga posting 2 kali dengan caption yang berbeda. Di caption ini dia nulis kayak gini. STY saja santai dan tetap fokus sebagai pelatih Timnas Pildun. Nah gue gak ngerti deh. Pelatih Timnas Pildun itu maksudnya apa gue gak paham. Mungkin maksud dia karena saking gemeternya pelatih Timnas Indonesia jadi Pildun. Atau dia justru sarkas menyatakan kalau Timnas Indonesia masuk Piala Dunia di bawah Sintayong. Gue gak tahu tujuannya apa. Tapi lucu aja ketika kemarin dengan gagahnya dia bilang Sintayong terlalu banyak naturalisasi dan saya orang yang paling menolak. Tiba-tiba dia malah selfie sama Sintayong dan dia bilang Coach STY top. Silakan kalian kasih tanggapan di bawah. Jangan lupa di follow. Dan seterusnya ada dari Diego Michel ya, pemain timnas Indonesia juga yang sekarang berada di Arema FC ya, menuliskan komentarnya. Pundit sepak bola di luar negeri, mantan pemain bola, mantan pelatih atau minimal pernah punya fungsi di organisasi sepak bola. Nah, pundit sepak bola di Indonesia ini siapa aja? Artinya siapa aja bisa berkomentar, siapa aja bisa bercuap-cuap gitu ya, tanpa punya latar belakang sepak bola yang membuat suasana menjadi keruh. Sampai Diego Michel menuliskan seperti ini ya. Belum lagi ada orang yang politik yang sosok ngerti bola malah bikin suasana ricuh dan malah dibully ya. Ya, Diego Michel kesal sampai dia menuliskan seperti ini di status Instagramnya.